ini butuh orang yang kuat, orang yang sehat, jiwa yang sehat. Untuk itu telah hadir di studio kami Ketua PJSI Sumatera Utara M. Arif Fadilah SH, SPM. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PJSI, yang mana akhir-akhir ini baru saja mengantarkan 3 atlet judo sumo, ya salah satunya yang kemarin mendapat medali emas di Kejurnas Menpora, Helena Susen. Ya, Itu kami mintakan Arif dapat menceritakan sedikit tentang perkembangan judo, di mana judo ini selama 20 tahun vakum. Mungkin selama Arif megang kevakuman ini bisa membangkitkan kembali atlet judoka seperti Suranta Ginting, macam Asia itu, Yosef Lumi. Silakan. Bisa dibilang saya ini belum setahun jadi ketua Pemprov PJSI. Awalnya itu diminta sama kawan-kawan satu angkatan judo dulu, almarhum Denny Jufendri, Setiawan Siregar, anak Pak Hakim Siregar, itu beruang Sumatera julukannya dulu, di Sumut. Terus ada Bang Joseph Yus. Yosef ini Yosef Lumi? Bukan. Yosef Yus. Judo juga. Ya. Jadi itu bisa dikatakan kami itu dulu satu angkatan waktu judo itu di tahun 90-an. Nah, kebetulan pada saat itu Pemprov PJSI Sumut itu berjalan, tapi mungkin banyak kendala. Ada kendala mungkin karena kesibukan juga dan berbagai macam COVID lah, semua segala macam. Kebetulan saya waktu itu teman-teman itu datang ke kantor, cerita semua perkembangan judo. Yang paling kena di saya itu waktu almarhum Denny bilang, ayolah kita bangkitkan lagi judo. Kalau saya gabung di judo lagi, dia tinggalkan kuras. Dia dulu melatih kuras juga. Itu kuras itu mirip-mirip judo juga. Kuras, sambo itu mirip-mirip judo. Nah, nggak berapa lama setelah itu almarhum Denny meninggal pula kena COVID. Nah, jadi ada momennya pada saat itu kita pun, saya khususnya kepengen itu Jiguru Kanokwa itu, klub judo tertua itu yang kebetulan ketuanya juga saya. Jadi kepengen juga itu dibentuk lagi. Nah, awal muasalnya dari situ, kebetulan ketemu lagi, saya teringat kata-kata mendiang diri itu, saya okekan lah untuk jadi ketua Pemprov. Kebetulan yang didukung kawan-kawan yang lain. Akhirnya kalau nggak salah bulan berapa itu ya, pokoknya belum setahun lah, masih di Januari itu salah saya jadi ketua Pemprov. Karena memang hubungan kerja sama kawan-kawan pencinta judo ini semua, dan bukan orang lain juga bagi saya, karena udah lama kenal, sinerginya itu baguslah, berjalan lancar. Mungkin saya lebih melengkapi aja, kebetulan saya banyak kenal juga di KONI, kayak Bang Lubis, ketua umum KONI, kenal semua segala macam. Jadi sinergi ini tetap berlanjut terus, jadi bagus semuanya. Karena Arif sendiri pernah atlet judo ya, makanya. Jadi sedikit banyak tahu. Ya kita gembleng lah. Kebetulan udah atlet yang ada, itu ada dari di Platda, dari sebelum Platdanya resmi kita itu udah buat. Jadi sebelum saya ketua umum Pemprov itu udah ada 7 atlet Platda. Tapi latihan sebelumnya itu udah intensif itu dari bulan 9 tahun lalu. Nah, itu kita benar-benar kita latih, kita buat program, panjang lah programnya, nanti kita bicara lagi, maka kita bahas lagi kan masalah program itu. Berjalanlah program kita dengan kontribusi dari KONI juga. Di bulan 3 kita tes 7 atlet Platda ini di kejuaraan Kasat Cup. Nah, di Kasat Cup itu kita turunkan di 2 kategori, senior sama junior. Yang junior dapat 1 juga medali emas, Helena Susen. Adel dapat medali perunggu,
winner dapat, Oki pun dapat. Di seniornya Jadi inilah yang 3 kemarin diberangkatkan ke Pelatnas. Helena Susen, Nanda, ada Nanda Banurea, anak Daily, ada winner Felix Panggabean. Nah kebetulan itu program kita jalankan kemarin kan kita mikir gini, memang sih kita di Sumut ini latihan udah cukup intensif. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, ini kita mau ngejar di tingkat nasional. Nah di tingkat nasional ini kita berkaca dulu lihat di Pelatnas. Pelatnas latihannya gimana? Pelatnas itu latihan 1 hari 4 kali. 1 hari 4 kali, full Senin sampai Jumat. Sabtu hanya latihan pagi, setelah itu rest sampai dengan Minggu. Senin ulang lagi latihan seperti itu. Nah, Bali sudah ikut seperti itu. Bali latihan 1 hari 3 kali, full, begitu juga Sabtu Minggu rest. Jadi, saya lihat di klub-klub judo di Sumut ini, latihan seminggu 3 kali. 1 kali latihan 2 jam. Nah, kalau ini gimana kita mau ngejar kan gitu? Iya, ketinggalannya. Jadi di pertama kali saya terapkan itu di Plada. Saya terapkan di Plada lebih intensif Senin sampai Sabtu. Kemudian kita pengurus berebut, kita kirim hari itu 2 pejudo. 2 pejudo itu winner Felix Panggabean sama Gusti Gowasa. Nah, jadi ini 1 anak tembung, percuk saya pulang, yang 1 anak Nias. Berangkat ikut program Platnas 1 bulan. Itu kita Pemprov keluar uang sendiri, kita biayai. Biar dia ngerasa latihan di sana itu bagaimana, intensitasnya bagaimana. Itulah waktu dia pulang, dia langsung ikut Kasat Cup, dapat langsung. Kalau nggak salah, perak itu 22 bagaimana? Iya, dapat perak itu. 22 Gusti perak, winner pun perak. Jadi memang terbukti kalau latihan itu nggak mungkin mengkhianati hasil kalau memang benar-benar. Nah, kalau memang benar-benar, kalau dia latihannya curi-curi, ya kita nggak tahu kan, itu tergantung atletnya. Nah, jadi kita berpikir kemarin kita coba ikut latihan di sana. Pada saat pulang ke Medan kita terapkan seperti metode di sana, kita kombinasi juga di sini dari latihan beban semua segala macam. Kita coba lagi di Kejurnas Piala Menpora. Walaupun kita mikir kemarin ini apa berhasil apa enggak gitu, tapi ternyata memang dari kita kirimkan atlet 11, yang Plada itu 7, berarti yang Plada dibiayai oleh KONI, oleh Pemprov, nah provinsi yang bayar, gitu kan, dia ikut Kejurnas. Sisanya Pemprov yang biayai. Hasilnya dari 7 itu 6 dipanggil ikut seleknas, seleksi nasional. Dari 6 seleknas ini 3 ikut Platnas. Jadi di luar Pulau Jawa cuma Sumatera Utara lah bisa 3 atlet. Jadi mulai kebangkitan lah judo ini ya. Yang mana selama yang saya tahu 20 tahun itu vakum. 20 tahun vakum. Kemudian apakah ada nanti atlet sekelas ya, kalau saya bilang ya kelas berat atau kelas apa namanya itu yang 100 minus 100 seperti Suranta Ginting, Yosef Lumi, dulu itu masih ada nggak sekarang ini? Ini kayak Helena Susen itu atlet yang kelas berapa itu? Kelas berapa? Helena Susen minus 78. Minus 78. Perempuan minus 78 udah besar itu. Besar itu. Ya. Kalau yang plus kita plus 100 belum dapat. Belum dapat. Ini baru kemarin hasil selekda itu ada yang menonjol dari Tanah Karo. Itu bisa. Tapi kita coba nanti kan kebetulan kita ada yang terdekat ini di tanggal 12 kalau nggak salah saya, di bulan ini itu ada Pangdam Cup. Jadi kita kerjasama sama Bukit Barisan. Iya, kerjasama sama Kodam 1 Bukit Barisan buat kejuaraan. Kejuaraan ini sifatnya terbuka, semua bisa daftar, termasuk juga dari luar daerah. Itu di Gor Ansapura nanti. Nah, jadi itu kita lihat lagi kesiapan atlet dari luar daerah. Apabila memang menunjukkan kriteria yang kami maksud, jadi bukan tidak mungkin mereka akan kita panggil untuk Plada yang tahap 2. Jadi kan kita dikasih kesempatan sama KONI sebelum Januari itu kita udah kirim daftar atlet untuk lapis keduanya. Karena sih udah ada lampu hijau dari KONI karena 3 atlet dipanggil ke Platnas. Berarti kan di sini kan kita udah bisa panggil atlet lagi. Kan target nanti di PON 2024
Kita juga udah bicara program sama KONI. Itu tadi yang saya sebutkan bahwasanya selain kita nanti akan menitipkan atlet kita untuk berlatih di Ciloto di Pelatnas dengan biaya dari mungkin KONI nanti bantu ataupun dari Pemprov, KONI juga udah ngasih gambaran program juga dari mereka. Kita bakal ada tryout atau TC di luar negeri. Nah, kemungkinan yang lapis kedua mungkin nanti akan TC 3 bulan gitu mungkin di Korea, mungkin di Jepang. Nah, itulah untuk kita nge-push supaya di 2024 itu bisa dapat target medali itu sebanyak-banyaknya. Di 2024 itu PON. PON. Apakah jadi di Sumatera Utara? Kita itu Insya Allah jadilah katanya. Insya Allah. Iya. Dimana ini mengejar sama-sama dengan Aceh kan? Iya. Masalah Aceh Kebetulan judo ini di Aceh pula ya pertandingannya. Pertandingannya di Aceh. Nah, itulah di Aceh. Nah, jadi itu yang kita kejar ya sebanyak mungkin lah kalau bisa. Karena terus terang kalau dari saya pribadi sih mikir gini, 3 atlet yang udah ikut Pelatnas ini otomatis dia semua biaya TC, tryout, semua pelatihan dari luar negeri kan pasti kan negara yang tanggung karena dia udah Pelatnas, udah ikut program Pelatnas. Dan saya sih berharap biasanya kalau udah masuk Pelatnas ini, kalau untuk di PON ini udah garansi medali nih kan gitu. Oh, gitu. Nah jadi paling enggak bisa lah kalau misalnya tanya KONI apa targetmu gitu. Judo sudah bisa menyumbangkan berapa medali? Ya bisa lah sih kita udah bisa lah, kita bilang 1 medali emas nih. Oh gitu ya, dari Helena Susen. Ya. Sisanya bisa perak atau perunggu tergantung lah nanti. Nah untuk lapis keduanya yang saya rasa rata-rata bisa, kalau misalnya di TC kan sampai 3-6 bulan di luar, itu peluang medalinya juga besar. Karena saya sempat berpikir kalau kemarin di Seleknas ini nggak ada atlet sumut yang ikut di Pelatnas, ini mau nggak mau cuma satu jalan untuk ngejar ketertinggalan untuk peluang medali di PON 2024 itu cuma dikirim keluar, nggak ada jalan lain lagi tuh. Kirim keluar negeri. Karena terus terang otomatis dari kalau 7 atlet pelatnas ini plus nanti ada tambahan, kita minta sampai 11 nanti. 7 ini kalau dia main di Sumut ini aja, nggak usah lah di Sumut Aceh, kita kumpulin Sumut Aceh, Sumbar Riau. Ini udah nggak ada lawannya gitu. Nanti main bentar menang. Nah kemampuan bertanding dia, feeling dia, terus ngebaca perbedaan teknik lawan itu nggak bakal dapat. Nah karena kemarin kita sebenarnya waktu ke Jurnas itu kayak winner target harus dapat dia 3 besar, Gusti juga harus dapat 3 besar, si Willy pertama juga harus 3 besar. Kalahnya itu bukan kalah karena teknik atau fisik atau stamina, dia kalahnya lebih ke itu di Jawa tuh kayak punya sirkuit Jawa. Jadi kalau misalnya main di Bandung, semua naik bus ke Bandung, main di Surabaya naik bus ke Surabaya. Nah kita kan naik pesawat jauh. Di Pelatnas ini 2 baru tamat SMA dan 1 masih SMA, SMKN 5. Nah itu juga kita udah ke sekolahnya, kita sosialisasikan judo. Karena kan udah lama nih orang nggak kenal judo lagi. Kebetulan program kerja Pemprov PJS Sumut juga ini tahun ini nih harus dapat minimal 8 pencap atau Pemprov. Jadi waktu setelah terima ke saya itu dulu, itu Pemprov PJS Sumut ini cuma punya 1 anggota, Pemkot Medan. Oh gitu. Nah jadi di saya coba sosialisasi ke daerah-daerah. Kita sekarang udah ada Tebing, Pemkot Tebing, Pencap Karo, Pencap Dairi, satu lagi Medan kan, pas. Berarti kan udah 5 sekarang. Nah nanti yang udah nyusul lagi kemarin ada tapan di mana gitu, nah, itu udah oke. Nah di sinilah kita sosialisasi langsung ke daerah-daerah. Cuma kendalanya kita ini sekarang kan judo ini kan nggak bisa latihan kayak karate atau taekwondo yang cuma di gedung, udah latihan. Kita kan harus punya matras, matrasnya juga khusus. Nah jadi kemarin juga kita udah kasih bantuan ke Pencap Dairi sama Binjai. Nah, berarti Binjai nggak ada? Ya Binjai ya, berarti itu lagi 5. DJ udah kita serahkan, judogi, baju judo sama baju judonya juga khusus. Kalau karate lebih tipis, judo lebih tebal. Bantuan dari Pemprov? Itu bantuan dari Pemprov PJS Sumut. Dari kami, Pemprov. Nah kebetulan dari KONI Sumut, alhamdulillah kemarin ada ngasih bantuan matras ke Pemprov.